Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hamzah sebagai fasilitator CGP Angkatan 7. Yang saya hormati Bapak Fitriadi sebagai pengajar praktek CGP Angkatan 7. Yang saya hormati Bapak Kepala SMKN 1 Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu unsur pimpinan di SMK 1 Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu teman sejawat yang teristimewa untuk anak murid generasi bangsa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program rencana tindakan aksi nyata dengan judul Aksi Nyata Daur Ulang Sampah sebagai upaya pembentukan nilai budaya positif kebersihan lingkungan. Aksi nyata ini akan dilaksanakan di SMKN 1 Sulawesi Selatan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari murid, teman sejawat, dan lainnya. Baiklah, yang melatar belakang saya membuat aksi nyata ini adalah kita ini adalah keluarga besar SMK 1 Sulawesi Selatan. Saya adalah seorang guru mata pelajaran bisnis digital di SMK 1 Selatan. Ibu dan bapak adalah guru dan tenaga pendidikan di sini. Sedangkan Ananda adalah murid di sekolah yang sama-sama kita cintai. Kita semua berasal dari berbagai latar belakang tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari kampung dan ada yang dari perkotaan. Dalam hal kebersihan lingkungan, saya masih melihat kesadaran kita masih sangat rendah. Itu tergantung kepada kebiasaan hidup sehari-hari. Sekarang mari kita lihat bersama-sama. Saat ini kondisi lingkungan di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah, sangat memprihatinkan sekali. Sampah berserakan di mana-mana. Di sudut sini ada sampah, di sudut sana ada sampah, di mana-mana ada sampah. Jadi sekolah ini lama-kelamaan akan menjadi tempat sampah berserakan. Kesadaran akan kebersihan lingkungan masih rendah karena sebagian dari kita masih terbiasa membuang sampah di sembarang tempat. Sikap peduli lingkungan merupakan sikap yang perlu ditanamkan sejak usia dini, terutama kepada anak sekolah. Mengapa demikian? Karena anak sekolah adalah anak generasi penerus bangsa yang akan menuntut ilmu untuk jadi bekal dia nanti sudah dewasa. Sistem pengolahan sampah yang belum populer menyebabkan banyaknya sampah yang berserakan dan semakin hari semakin bertambah dan menumpuk. Jika kita bersama tidak berusaha untuk memungut dan memasukkan ke tempat sampah, maka pasti nantinya sekolah kita tidak akan pernah bersih. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan aksi nyata berupa kegiatan-kegiatan pembiasaan peduli lingkungan seperti diterapkan kepada semua warga sekolah, terutama kepada murid. Aksi nyata ini dimulai dari pembiasaan di kelas. Saya sebagai wali kelas akan mengajak anak didik saya untuk selalu membersihkan lingkungannya, terutama kelasnya dari sampah. Kelas dan lingkungan yang bersih akan membuat nyaman dalam proses belajar dan mengajar. Guru akan memberikan pelajaran dengan nyaman, siswa akan menerima pelajaran dengan nyaman, karena tidak ada hal lain yang mengganggu. Untuk itu, marilah kita saling bekerjasama dengan memberikan bimbingan dan bantuan kepada murid kita nanti untuk mensukseskan program aksi nyata ini. Bantuan dan bimbingan kita berikan akan mereka gunakan untuk membersihkan lingkungan dari sampah. Mulailah dari dalam diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho sehingga kita dapat mensukseskannya. Sehingga sekolah kita nanti akan menjadi sekolah yang bersih dan lingkungan yang aman, lingkungan yang asri. Itu yang menjadi latar belakang saya untuk membuat aksi nyata ini. Adapun yang menjadi tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan bersih itu adalah lingkungan yang diidam-idamkan semua orang. Maka untuk bisa bersih lingkungan tersebut, maka mulailah dari dalam diri kita masing-masing. Kita masing-masing harus punya rasa tanggung jawab untuk kebersihan lingkungan ini. Yang kedua, mengenalkan kegunaan limbah sampah pada murid-murid. Sampah itu memang hasil dari pembuangan barang-barang yang tidak berguna, tapi bisa digunakan untuk menjadi barang yang berhasil guna. Contoh, kalau sampah itu sampahnya yang organik, berupa daun-daunan atau kulit buah-buahan, itu akan bisa dijadikan pupuk. Kemudian sampah plastik bisa diolah kembali menjadi plastik.
kresek, dan sebagainya. Jadi dalam program ini kita bisa nanti mengenalkan apa kegunaan dari sampah ini kepada murid-murid kita. Yang ketiga, membentuk karakter murid melalui kesepakatan kelas. Jadikanlah momentum aksi nyata ini untuk membentuk karakter murid kita, bahwa rasa peduli, rasa tanggung jawab mereka akan menghasilkan hal-hal yang baik. Mari kita bersepakat bahwa kita harus mensukseskan program aksi nyata ini. Yang keempat, memupuk rasa cinta kebersihan. Orang yang cinta bersih itu akan dikasihi oleh Tuhan. Orang yang bersih itu akan mendapatkan sesuatu yang bersih pula. Lingkungan yang bersih akan membuat nyaman hidup. Jadi dengan aksi nyata ini akan timbul nanti rasa cinta kita terhadap kebersihan. Orang yang bersih itu orang yang selalu sukses nanti. Tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata ini nanti dapat terlihat pada satu, murid bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang bersih itu lingkungan yang membuat nyaman untuk bersekolah. Sampah berserakan tidak akan nampak lagi seandainya nanti siswa mau memungut sampah dan membuangnya di tempat sampah. Yang kedua, terciptanya kelas dan sekolah yang bersih, indah, dan rapi. Sekolah yang bersih itu adalah sekolah yang bebas sampah. Sekolah yang indah itu adalah sekolah yang enak dipandang mata. Dan sekolah yang rapi itu adalah sekolah yang tersusun sesuai dengan keadaannya. Yang ketiga, terciptanya kerukunan antara warga sekolah, murid, dan wali murid. Dengan program ini nanti diharapkan adanya rasa simpati bersama untuk menjaga kebersihan. Guru mengingatkan murid untuk membuang sampah pada tempatnya. Wali murid atau orang tua mengingatkan anaknya kalau datang ke sekolah nanti buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, terciptanya budaya positif cinta lingkungan di kelas dan sekolah. Kalau Persian itu sudah membudaya, maka dapat diharapkan nanti tidak ada lagi sekolah yang berisi dengan sampah yang berserakan. Budaya positif ini dapat tumbuh nanti apabila sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan untuk cinta lingkungan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat rencana aksi nyata. Rencana aksi nyata ini harus tersusun dengan rapi, ditulis, kemudian dilaksanakan. Rencana ini akan dibuat bersama-sama dengan unsur pimpinan, dengan warga sekolah lain. Yang kedua, mensosialisasikan program aksi nyata pada warga sekolah. Setelah rencana aksi nyata ini dibuat, akan dilakukan sosialisasi program aksi nyata kepada semua warga sekolah. Mereka akan diundang untuk membicarakan bagaimana pelaksanaan nanti aksi nyata ini. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Kelas yang dituju untuk melaksanakan program aksi nyata ini harus dibuat kesepakatan. Kapan dilaksanakan, bagaimana cara membuatnya, dan sebagainya. Itu dulu akan dibuatkan kesepakatan kelas. Yang keempat, pelaksanaan aksi nyata. Pelaksanaan aksi nyata ini akan dilaksanakan bersama-sama dan akan berkelanjutan sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Berakhir nanti aksi nyata ini setelah sekolah ini bersih dari sampah. Yang kelima, sosialisasi aksi nyata pada kelas lain. Setelah kelas yang dituju ini berhasil dalam aksi nyata ini, maka akan disosialisasikan kepada sekolah lain atau kelas lain yang berada di sebelah-sebelahnya. Jadi nanti tujuannya ini nanti adalah semua kelas yang di sekolah ini akan bersih dari sampah. Jadi lingkungan tidak ada lagi sampah. Yang keenam, refleksi kegiatan aksi nyata untuk perbaikan di masa yang akan datang. Aksi nyata yang telah dilakukan perlu untuk direfleksikan atau dikaji ulang untuk
lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dukungan dibutuhkan untuk program aksi nyata ini. Yang pertama, sarana dan prasarana untuk kelancaran aksi nyata. Sarana yang diperlukan itu seperti adanya laptop, adanya komputer untuk membuat meeting, menyampaikan program-program kepada sesama warga sekolah, baik kepada guru, siswa, dan orang tua. Kemudian prasarananya itu seperti tempat pembuangan sampah, sapu, dan lain-lain. Yang kedua, kerjasama dengan berbagai pihak, terutama unsur pimpinan. Unsur pimpinan di sekolah ini, baik kepala sekolah, wakil, dan lainnya, harus saling bahu-membahu untuk kelancaran program aksi nyata ini. Yang ketiga, kerjasama dengan wali murid. Wali murid atau orang tua murid di rumah, berilah dorongan kepada anak didik kita untuk selalu menjaga kebersihan. Yang keempat, kerjasama dengan murid. Murid yang ada di sekolah ini jangan sampai tidak mau atau malas untuk cinta kebersihan. Karena dengan bersih itu semua pelajaran, semua ilmu diberikan oleh guru nanti akan dapat diambil. Yang kelima, kerjasama dengan warga di lingkungan sekolah. Warga di lingkungan sekolah ini atau masyarakat di sekolah ini, masyarakat yang berada di sekitar sekolah ini nantinya harus sama-sama menjaga agar sekolah ini tetap bersih, tidak ada lagi sampah. Itu dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran program aksi nyata. Demikianlah presentasi rencana tindakan aksi nyata ini. Semoga nantinya aksi nyata ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.